Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya dengan sebuah tema, yaitu terkoneksi kuat batinnya dengan batinmu. Oke, siapakah orang ini yang terkoneksi kuat batinnya dengan batinmu, ya? Dan apakah yang sebenarnya dia rasakan? Semoga hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Mari kita akan memulai pembacaannya. Oke, siapakah dia yang kuat koneksi batinnya kepada batinmu? Kita lihat dulu siapakah orang ini. Oke, orang ini sedang dalam kondisi di mana dia sedang bertahan dengan segala sesuatu yang menghantam dirinya, ya. Bisa saja banyak hal-hal yang seperti berseberangan dengan dirinya, banyak hal-hal yang tiba-tiba dia harus atasi, dan orang ini adalah orang yang tengah berjuang mempertahankan situasi dan kondisi keadaannya dia. Jadi seorang yang sedang struggling, kalau Sora bilang di sini, ya. Seseorang yang mencoba menjadi sosok yang kuat, menjadi sosok yang bisa dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya, gitu ya. Jadi sosok ini adalah sosok yang berusaha menjadi seorang pria atau wanita sejati untuk berusaha menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidupnya. Oke, orang ini ada beberapa yang secara perilaku itu memang lebih tua daripada kamu, atau secara umum memang lebih dewasa daripada kamu, itu juga ada. Oke, nah orang ini sedang dalam situasi untuk solid, kuat gitu loh, ya, menunjukkan dia mampu untuk melewati berbagai masalah. Orang ini banyak didewasakan oleh situasi dan keadaan. Banyak masalah yang datang dalam hidupnya dia. Ini bisa saja menandakan bahwa dia itu banyak masalah, atau pernah menghadapi banyak hidup yang tough atau hidup yang sulit, itu juga ada gitu loh. Jadi latar belakang hidupnya dia juga nggak mulus lah, ya. Oke. Orang ini sedang dalam periode di mana dia itu sedang menjauh, ya. Bisa saja dia menjauh dari kamu, menjauh dari hubungan kalian, ya. Kenapa? Karena orang ini tuh sedang berusaha untuk menenangkan hati batinnya dan situasi yang mana kurang mungkin baik, ya, buat dia gitu loh. Jadi orang ini memang sedang memilih untuk menyendiri, memilih untuk menarik diri, ya, menenangkan batinnya dia, menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin harus dia selesaikan sendirian gitu loh, ya. Nah, masalah ini bisa saja yang berhubungan dengan keluarganya dia. Ya, jadi ini masalah yang berhubungan dengan masalah internal, masalah dengan keluarga, masalah dengan internal dia gitu loh, ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya juga memang tipenya tipe-tipe, ada beberapa di sini yang tipenya tuh cenderung konservatif. Tuh, ya. Tipenya cenderung konservatif, dan dia kayak sangat mengikuti keluarganya, adatnya, culture-nya gitu loh. Jadi ini tipe yang sangat-sangat patuh terhadap orang tua, dan apa yang dikatakan sama orang tuanya itu juga ada. Jadi dia itu memang tipe yang sangat-sangat patuh lah, ya, karena dia tipenya rebel gitu loh sama keluarga. Nah, dia itu sedang dalam periode memang berusaha untuk banyak berpikir, banyak merenung gitu loh, ya. Dia banyak, kalau Sora lihat di sini, mengikuti intuisinya, di mana intuisi dia itu merasa bahwa banyak pertimbangan dia, ya, di antara segala sesuatu, ya, untuk dia memilih untuk berdiam diri, merenung, mengikuti intuisi dia untuk menghadapi apa yang harus dia hadapi sekarang. Jadi ada sesuatu yang harus dia hadapi juga gitu loh, ya. Banyak perencanaan juga yang mungkin harus dia lakukan gitu loh, ya. Bagaimana situasi hubungan kamu pada saat ini sama dia? Situasi hubungan kamu tuh sebenarnya boleh dikatakan segala sesuatunya itu baik adanya. Ya, sebenarnya di antara masalah batin, masalah perasaan itu tidak ada yang menjadi masalah sebenarnya. Karena secara batin sama-sama sayang, sama-sama merasa terpenuhi cinta dan kasih sayangnya. Sama-sama dalam periode yang penuh dengan menggebu-gebu gitu loh. Kalau secara perasaan itu, secara batin ada sebuah kepuasan, ada sebuah kebahagiaan, ya, saling memenuhi lah, ya, apa yang kamu harapkan di dia ada, dan sebaliknya.
Hanya di sini memang ada komunikasi-komunikasi yang mungkin saling terburu-buru, rush gitu loh ya kalau Sora lihat di sini. Tapi di sini ada niatan untuk sama-sama berpikir tentang berjuang, oke? Nah, dan sama-sama sedang fokus untuk bekerja ya, membangun finansial masing-masing. Jadi sebenarnya secara situasi dan kondisi ya, itu sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya enggak. Dari hubungan internalnya itu secara batin itu fine gitu loh ya. Hanya masalah yang ada tuh dari luar, dan ini dalam periode dimana harus berjuang dan bersiap. Kalau mau maju ada perjuangan, ada persiapan secara logika buat masa depan gitu loh. Makanya di sini sedang membangun secara finansial, secara batin cukup oke, makanya terkoneksi gitu loh ya. Nah, apalagi yang menjadi kendala hubungan ini ya, menjadi kendala adalah kendala yang sedang dia hadapi memang tidak lain dan tidak bukan adalah kondisi finansial. Kondisi finansial yang berefek terhadap apa sih langkah yang mesti dia lakukan, apa sih perencanaan dia ke depannya gitu loh. Makanya kalau Sora bilang di sini jelas terlihat bahwa kondisi finansial berhubungan dengan keluarga, ada yang mungkin harus tolong keluarganya dulu, ada yang mungkin keluarganya bilang misalnya nunda dulu ya untuk ininya, untuk itunya gitu loh, karena ada keperluan ini, ada keperluan itu gitu loh ya. Nah, di sini ada strategi yang sedang dia pikirkan. Ada yang kedepannya harus dia pikirkan, perencanaan, analisa, yang membuat banyak dirinya itu bimbang dan khawatir gitu loh ya. Tapi dalam tanda kutip dia itu fokusnya ke depan. Apa yang dia lakukan sekarang? Kenapa dia memilih nge-pause, milih mikir dulu, milih evaluasi dulu? Karena pandangan dia dan pikiran dia itu mikirnya ke depan. Mau seperti apa sih ke depannya? Apakah situasi bisa tenang? Apakah situasi bisa bagus gitu loh. Oke. Jadi ada sesuatu yang menjadi pemikiran dia yang mungkin kamu juga nggak begitu paham apa yang di dalam pikirannya dia, kenapa situasi kok seperti ini gitu loh. Tapi dia punya pikiran dia sendiri. Ciri-ciri selanjutnya tentang dia, orangnya itu pintar berdebat, pintar ngomong ya, itu kalau yang Sora lihat di sini. Dan mungkin karena terakhiran ini kalian ada kesalahpahaman, jadi mungkin ada sedikit perdebatan di antara kalian. Itu ada. Selain daripada itu, orangnya itu sebenarnya tipe yang cenderung penyabar ya, atau tapi bisa juga menyandarkan kadang-kadang dia bisa moody. Jadi perasaannya itu bisa berganti ya, sampai keadaan dia tenang dan sebagainya. Dia memilih memang tipenya diem dan pasif. Dia tipenya yang berpikir sendiri tentang bagaimana kedepannya apa yang harus dia lakukan. Dia tipe berpikir sendiri. Orangnya sebenarnya menyimpan di balik sikapnya dia yang diem itu, dia selalu berusaha menyimpan hal-hal positif yang kedepannya tuh akan ada growing dari hidupnya dia. Oke. Orangnya ini punya harga diri tinggi. Jadi bisa saja kayak untuk ngomong sama kamu dia butuh bantuan atau dia butuh keperluan, itu bisa saja ada yang tipenya nggak mau banyak bicara atau nggak mau banyak ngomong gitu ya. Orang ini juga ada sisi ya, bisa saja dia itu memang dihargai, dihormati dalam pekerjaan dan kemakmuran. Jadi ada latar belakang keluarga yang mungkin sebelumnya cukup makmur atau cukup baik, dan sekarang ada situasi finansial yang harus dievaluasi, itu juga ada. Dia tahu barang-barang mahal, selera dia bagus. Orang ini itu senang untuk direkognisi ya, diikuti. Jadi dia dengan orang-orang di sekitar dia tuh dia yang diikutin sama orang gitu. Tipenya memang tipe leader itu juga ada. Kalau dalam kerjaan mungkin dia kerjanya banyak ngarahin orang lain, banyak pimpin orang lain. Ya. Orangnya cukup pemilih, apalagi namanya dalam percintaannya. Jadi mungkin saja kamu berdilin dengan seseorang yang ya ibaratnya kamu ketemu sama dia pun dia sudah banyak memilih dan menilai dengan orang dulu gitu loh. Tipenya seperti itu dalam percintaan. Ada beberapa ya, tidak semua. Memang terkesan playboy atau playgirl, tapi lebih kepada untuk memilih dan berhati-hati gitu loh. Jadi ini sekarang dalam periode yang sebenarnya dia sedang menarik diri gitu loh dari kamu. Apa yang sebenarnya sedang dia rasakan sekarang pada saat ini? Oke. Orang ini banyak menyembunyikan dan menahan perasaan dia. Oke. Bisa saja karena dia merasa bahwa dia belum siap untuk mengungkap perasaan dia yang sebenarnya mungkin resah dan gelisah soal masa depan dia. Dan banyak juga yang di sini masih menyembunyikan bahwa dia sebenarnya kangen sama kamu. Perasaan-perasaan dia sesungguhnya nggak dia ungkapkan. Ya, dia memang tipenya menutupi. Karena dia punya pikiran sendiri. Entah kalau aku bilang kangen, kamu pingin minta ketemu terus, akunya lagi nggak bisa, keadaan lagi nggak kondusif gitu loh, dan sebagainya. Oke. Dan orang ini sedang berusaha melakukan, tuh kan, apa yang harus dia lakukan.
Dia sedang melakukan shadow-nya dia sedang kerjakan. Apa yang harus dia selesaikan, sedang dia selesaikan, gitu loh. Di sini terlihat ada gambar buku dan lilin ya. Jadi memang orang ini sedang berusaha membuat banyak sekali perencanaan dan berusaha untuk mencari jalan keluar dan jalan terang dari situasi dan keadaan dia. Dan di sini dia berusaha juga untuk punya nilai diri tuh yang lebih baik gitu loh. Ada value di dalam dirinya dia gitu loh. Jadi kalau dia mau berjuang, kamu mau memperjuangkan dia juga pengen tahu dia punya value. Oke. Tapi gimana pun juga dia masih merhatiin kamu kok. Dia masih stalking kamu, masih mau cari tahu soal kamu. Meskipun kesannya dia kayak cuma peduli sama dirinya dia sendiri gitu loh. Dia punya sudut pandang dia sendiri yang dia merasa bahwa akan ada waktunya aku akan jelaskan sama kamu apa sih yang sebenarnya aku lihat gitu loh. Orang ini menyadari kenapa ada koneksi jelas di antara kalian, ini jelas ya. Di sini ada sisi di mana kalian itu ada hubungan secara mungkin twin flame atau soulmates, ada keseimbangan di antara kalian gitu loh ya. Dan ada sisi yang sangat berbeda kamu sama dia. Kan? Dan kamu memang sama dia tidak akan mudah lepas seperti itu. Jadi memang karmic relationship itu bukan berarti harus sesuatu yang negatif ya. Tapi artinya memang pertemuan kamu dengan orang ini atau bersama dengan dia itu memang sudah jadi takdiran semesta. Dan orang ini sebenarnya punya satu keinginan untuk bisa punya komitmen yang lebih sama kamu. Makanya kenapa dia mikirnya banyak. Sudut pandangnya dia jauh karena dia pingin punya komitmen yang lebih jauh sama kamu gitu loh. Ya, komitmen nggak cuma jalan gitu-gitu doang tanpa jelas arahnya. Makanya dia mikirnya ke depan dan dia sadar ke depan itu semuanya butuh finansial. Kamu suka nggak suka kesannya kok Kak Sora kok cuma uang-uang terus aja loh. Memang sekarang apa adanya begitu kan. Masa depan tidak bisa dibangun tanpa finansial gitu. Sora lupa, Sora pernah baca di Google. Jadi salah satu alasan orang bercerai ya atau perpisahan itu nomor satu. Sora lupa nomor 1 atau nomor 2 itu adalah karena masalah finansial. Ya, Sora lupa nomor 1-nya apa, nomor 2-nya apa, tapi yang salah satunya lagi adalah masalah perselingkuhan. Dua isu terbesar ini. Nah, dia nggak mau dong ini ada dalam hubungan dia gitu. Nah, sekarang kita mau lihat ada koneksi apa sih di antara kalian ya, koneksi batin yang kuat di antara kalian. Oke. Ada koneksi batin kuat apa di antara kalian? Kalian tahu bahwa kalian itu memang sama-sama ketika kamu merasakan bahwa aku tahu deh, salah satunya kita dipertemukan itu memang sudah jalan takdir atau suratannya, dia pun merasakan hal yang sama. Ya. Dan sama-sama bisa merasakan bahwa apa yang terjadi adalah sama-sama pembelajaran buat keduanya. Jadi apa yang pembelajaran dia renungi dari hubungan ini, kamu pun sebenarnya bisa merasakan gitu loh. Oke. Dan ada ikatan batin bahwa kalian berdua itu memang sudah harus prosesnya seperti ini. Ingat ya, hubungan twin flame pun ada proses-proses di mana memang harus menjauh dulu, harus sendiri dulu, karena memang ada hal-hal yang harus dikerjakan. Paham nggak maksudnya Sora? Jadi memang jangan pikir hubungan twin flame itu atau hubungan soulmate itu indah, karena memang ada proses-proses di sana dan dia merasakannya adalah salah satu prosesnya gitu loh. Oke? Dan dia menyadari bahwa jiwanya dia tertarik sama jiwa kamu dan kalian terkoneksi secara jiwa. Jiwa kalian itu saling mengenali jiwa pasangannya, ya. Jadi kayak seperti bisa tertarik bukan cuma secara fisik ya. Bisa saja orang ini secara fisik itu bukan tipe kamu dan sebaliknya, kamu juga secara fisik mungkin bukan tipe dia, tapi kok kayak batin dan perasaan tuh kok nyaman ya, kok tertarik ya gitu loh. Kan? Ada justice, ada karma. Jadi memang kalian tuh dipertemukan dengan sebuah alasan, ada sebuah karma yang jelas gitu loh ya. Dimana ya dia merasa bahwa dia harus menjalankan gitu loh. Dan dia merasa dia punya karma, memang harus bertemu dengan kamu. Dan dia juga merasakan bahwa mungkin ada hal-hal yang sedang dia hadapi. Salah satunya adalah karma dari perbuatan dia sendiri. Oke. Dia menyadari bahwa dia punya suatu siklus perasaan sama kamu. Jadi kalian akan ada siklus karmik yang mana dia akan tahu pada waktunya nanti, toh dia akan kembali juga sama kamu, gitu loh. Jadi gak usah disedihin, gak usah didramain gitu loh ya. Bahwa nanti pasti akan ada keselarasan, berimbang dan ada reborn, ada pembaharuan hubungan lagi, gitu loh. Setelah kerja keras dan usaha untuk menyelesaikan masalah, dan kamu sebenarnya di lubuk hati kamu bisa merasakan hal itu gitu loh.
Di sini ada sebuah keyakinan di antara kalian yang terkoneksi secara batin dan perasaan bahwa akan ada usaha, akan ada suatu usaha dan keyakinan yang penuh akan bisa membuat segala sesuatu itu bisa terjadi dan terwujud gitu. Ya. Dan dia menyadari bahwa kalian itu ada sisi yang sama-sama merasa perfeksionis. Dia pingin hidup yang terbaik, kamu juga pingin mungkin yang terbaik. Jadi di sini ada sisi perfeksionis yang terbangun gitu loh ya. Kalian sama-sama terkoneksi secara perasaan. Jadi sebenarnya apa yang dia rasakan kamu bisa rasakan dan sebaliknya. Jadi macam kayak cenayang satu dengan yang lain sebenarnya, ya. Dan sebenarnya kalian tahu kalian sama-sama menjadi cahaya dan gelap bagi masing-masing. Lihat deh. Kontrasnya banyak banget hitam dan putihnya. Kalian tuh sebenarnya sudah tahu hitam dan putih sisi pasangannya masing-masing dan apa yang kedepannya akan terjadi gitu. Jadi sisi gelap dan terang dalam diri masing-masing itu sudah terlihat dengan jelas sebenarnya. Oke. Under the deck-nya sama intuisi. Jadi udah jelas ini terkoneksi secara intuisi dari awal pun sudah sama-sama saling tahu kita ngonek loh gitu loh. Intinya seperti itu. Terus Kak Sora, gimana yang akan terjadi ke depannya antara aku sama dia? Itu udah jelas dia menginginkan engagement yang lebih banyak, ya. Dia akan berusaha mengambil akan ada langkah-langkah dari dia yang dia mau lakukan, dia nggak akan bilang sama kamu. Gitu loh. Dia bukan tipe yang akan bicara untuk mengenai perencanaan dia panjang kali lebar sama kamu, karena sebenarnya batin kamu juga tahu dia rencananya itu akan apa, ya. Tapi akan pastinya ya akan ada unconditional love yang akan sama-sama saling terpaku, saling terpaut ya, secara seutuhnya. Jadi tanpa kamu duga dan tanpa kamu kira akan ada pergerakan-pergerakan dari dia yang kamu juga mungkin nggak duga, kamu nggak kira, ya. Memang akan ada proses di mana terpisah dulu, ya. Tapi dengan saling terpisah ini, memang sudah jalan dan takdirnya untuk terpisah dulu, ya. Tapi dia masih akan terus memikirkan soal kamu, oke? Dan akan ada waktunya akan kembali untuk mesra. Jadi seperti dimulainya manis, di tengah-tengah mungkin ada sedikit yang perpisahan dulu, di akhir juga akan ada sesuatu yang manis lagi dan ada awal yang baru yang akan terjadi, new phases. Jadi paham ya? Jadi ini seperti sebuah fase. Jadi ada naik, ada turun, nanti akan naik lagi. Kira-kira seperti itu. Sora kapan? Sebenarnya kamu nggak usah nanya Sora kapan. Kalau kamu memang benar-benar merasakan bahwa kamu punya koneksi sama dia, kamu akan tahu kok kira-kira kapan dia akan pergerakan ke kamu, ya. Jadi untuk kali ini Sora nggak akan bilang sama kamu waktunya kapan, karena Sora akan mempertanyakan kembali koneksi di antara kalian. Pertanyakan diri kamu sendiri. Kamu nggak usah tulis di kolom komentar, nanti satu Republik Indonesia jadi tahu kan koneksi kalian, yang mana itu adalah koneksi sifatnya privasi. Pikirkan sendiri koneksi itu, ya, dan kamu akan tahu kapan dia akan datang ke kamu, ya. Intuisi kamu aja ditulis aja nggak apa-apa gitu loh. Nggak salah juga kan. Oh, dia akan bergerak ke aku mungkin bla 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 lagi atau apa gitu. Kamu akan tahu kok. Jadi sekaligus ngetes gitu loh. Jadi jangan pakai nafsu. Jadi itu butuh waktu. Koneksi itu akan datang sendirinya, nggak langsung kayak oh ini seorang ngomong langsung yang ngebut ya, tulis kapan dia akan datang. Kamu akan tahu dengan waktu dia kapan akan datang ke kamu. Tulis sendiri di agenda pribadi kamu atau di catatan pribadi kamu. Nanti kamu bisa lihat bener nggak koneksi kamu. Gitu loh. Scorpio, Pisces, Cancer, Leo, Pisces. Aduh Sora, kalau aku nggak tahu. Nah, kalau kamu nggak punya intuisi sama sekali, pertanyakan. Mungkin bacaan ini bukan untuk kamu. Mungkin koneksi di antara kalian nggak benar-benar ada. Oke. Aquarius dan apa ini? Oh, Aries. Oke. Itu di astrologinya. Sora ulang ya. Scorpio, Pisces, Aries, Aquarius, Cancer, Leo, dan Pisces. Jadi Piscesnya ada 2. Enggak deh, cuma 1. Sora kenapa sih? Aku belum makan. Scorpio, Gemini, Aries, Aquarius, Cancer, Leo, sama Pisces. Nah, beginilah orang kalau belum makan ya. Oke. Alfabetnya. Oke. V, N, E, O, N, M, Q, R, T, M, U, O, R, D, X, B, dan V. Dicek ya.
nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini Sora tambahkan ada U lagi. Oke. Nama tengah, nama belakang, nama kota. Silahkan yang merasa butuh untuk di pause. Sora udah angkat ya. 1, 2, 3 pause. Nah, sudah jelas. Oke. Itu aja dari Sora. Ya, untuk teman-teman yang kepingin personal reading atau pembelian kartu, yang mau personal reading, baca pribadi sama Sora berbayar, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot atau linknya ada di bawah. Aku bingung kenapa kalian tidak pernah mau menyimak dan selalu bertanya lagi, Kak Sora harganya berapa? Caranya gimana? Aku ngomong sampai leher aku bengkok loh, Besti. Cek kolom deskripsi ya. Dan teman-teman yang kepingin beli kalung ya, ini masih ada kalungnya. Nanti kalau udah nggak ready baru ngoceh-ngoceh. Sora kok lama banget aku nunggunya. Nah, pas lagi ready nggak beli ya. Ini ada kalung bunga yang dimana ini adalah sudah Sora booster dengan energi healing untuk membantu proses healing kamu ya, dimana si kalungnya ini sudah Sora masukkan energi untuk yang sering trauma berulang, cocok banget pakai yang ini. Oke. Dan ini untuk teman-teman yang ingin menarik energi cinta kasih dan menarik cinta dalam hidupnya. Dua-duanya sebenarnya sama, cuman ini fokus kepada trauma, yang ini adalah fokus terhadap energi cinta kasih. Dua-duanya dipakai barengan, itu adalah yang terbaik. Jadi kamu udah pakai kalungnya, kamu pakai gelangnya. Untuk teman-teman cowok, sabar, Sora belum ketemu produk baru yang cocok buat kamu. Sora akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ya, dua ini the best, kamu bisa beli, harga pun terjangkau. Silahkan saat Sora bikin video ini masih ada, oke? Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Sora yang kedua di Miss Hana Sora, itu juga aku, channel kedua aku. Jadi sehari kamu Sora upload 2 kali. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.